Halo sobat, jumpa lagi dengan saya SKC Sang Kidal Channel. Oke, di video kali ini saya akan membagikan atau memberikan informasi atau sedikit membagikan tips bagaimana mengatasi masalah sampah. Karena sampah di mana-mana menjadi masalah kita, khususnya sampah yang tidak bisa terurai. Contoh masalah sampah yang tidak bisa terurai ini contohnya plastik, styrofoam, dan juga banyak lagi sampah lainnya ya. Di sini saya akan membagikan tips bagaimana mengatasi masalah sampah ini. Jadi di sini saya akan memanfaatkan dua jenis sampah menjadi media tanam. Oke, sebelum kita saksikan videonya, mari kita lihat iklan berikut ini. Berangkat. Jangan lupa untuk mendukung channel saya ini dengan subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian like, komen, dan jangan lupa bagikan dengan teman-temanmu. Oke, berangkat. Oke para sahabat, langkah yang pertama kita harus menyiapkan barang-barang bekas atau sampah yang sudah tidak terpakai lagi atau sudah terbuang. Ini nanti akan kita jadikan sebagai media tanam. Kemudian langkah yang kedua, misalnya para sahabat menggunakan toples atau botol plastik, kita lakukan pemotongan. Jadi para sahabat sudah harus menyiapkan alat untuk melakukan pemotongan seperti toples ataupun botol plastik. Jadi sediakan gunting dan lakukan pemotongan secara rapi sehingga hasilnya pun menarik atau bagus. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga, para sahabat harus memberikan lubang pada media tanam sehingga proses dari lubang ini nanti untuk membantu penyerapan air pada tanaman. Nah, di sini saya masih menggunakan alat manual untuk memberi lubang pada setiap media tanam. Jadi para sahabat bisa menggunakan alat lainnya seperti solder. Nah, seperti inilah para sahabat toples yang sudah kita lubangi untuk membantu proses penyerapan air pada tanaman. Kemudian langkah yang keempat, kita harus membersihkan terlebih dahulu media yang akan kita gunakan ini tadi agar tidak terkontaminasi atau tidak meninggalkan sisa cairan apapun yang ada di dalamnya, karena itu nanti akan mengganggu proses pertumbuhan pada tanaman. Kemudian langkah selanjutnya, siapkan tanah yang akan kita gunakan sebagai media tanam. Para sahabat bisa menggunakan tanah bakar atau juga memberikan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kompos. Jadi di sini saya menggunakan tanah bakar, kemudian juga menggunakan tanah yang sudah dicampur dengan kotoran ayam atau pupuk kandang. Lalu selanjutnya isikan setiap tanah pada media yang sudah kita siapkan dengan pengisian secara merata, dan jangan lupa sisakan bagian yang ada di atasnya untuk nanti kita bisa menaburkan sisa tanah sebagai penutup pada tanaman yang sudah kita tanam seperti biji kangkung ini. Nah, di sini para sahabat bisa
mendapatkan biji kangkung pada toko-toko pertanian. Jadi biji kangkungnya saya rendam terlebih dahulu selama 5 jam. Proses perendaman pada biji kangkung ini memiliki dua keuntungan. Keuntungan yang pertama untuk mempercepat proses persemaian pada biji kangkung. Kemudian keuntungan yang kedua, agar kita dapat melihat mana biji kangkung yang dapat digunakan dan mana yang tidak dapat digunakan. Karena ketika kita melakukan perendaman, tentunya ada biji kangkung yang mengapung di atas. Nah, itulah yang tidak dapat kita gunakan atau tidak dapat kita tanam. Selanjutnya, para sahabat harus menyiapkan kain yang akan kita gunakan nanti sebagai pembungkus biji kangkung ini, karena biji kangkung ini akan kita lakukan proses pemeraman selama 1 malam. Oh ya para sahabat, untuk kainnya harus dikasih air dulu atau kita basahin terlebih dahulu, karena itu untuk membantu proses perkecambahan pada biji kangkung. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses persemaian pada biji kangkung yang sudah kita lakukan pemeraman selama 1 malam ini tadi. Usahakan ketika kita melakukan persemaian, semua media sudah kita siapkan dan sudah terisi dengan tanah. Nah, seperti ini para sahabat, biji kangkung yang sudah kita lakukan pemeraman selama 1 malam. Jangan lupa para sahabat harus memberi lubang dulu pada tanah yang sudah kita isi di dalam media. Kemudian setelah kita masukkan biji kangkung, kita harus menutup kembali lubang yang sudah kita isi dengan biji tadi dengan tanah yang sudah kita siap. Langkah yang ke-9, para sahabat harus menyiapkan tempat untuk menaruh kangkung ini tadi, dan usahakan tempat yang kita buat harus bisa terkena sinar matahari, karena itu untuk membantu proses pertumbuhan pada tanaman atau proses fotosintesis pada tanaman. Nah, di sini saya melakukan 2 sistem pada penanaman ini, yaitu sistem pertama penyiraman secara rutin, kemudian sistem yang kedua adalah menggunakan tanah semi basah, yang dimana tanah semi basah ini toples yang kita potong menjadi 2, kemudian kita isi dengan air. Toples yang di bagian tutupnya itu kita posisikan di bawah, karena itu juga sudah kita beri lubang untuk proses penyerapan air. Nah, ini para sahabat usia kangkung yang berusia 4 sampai 8 hari. Jadi di sini para sahabat saya melakukan penyiraman secara rutin. Untuk sistem penyiraman rutin terkecuali pada musim hujan atau hari hujan. Lalu untuk sistem semi tanah basah itu tidak perlu saya siram lagi, karena sudah tersedia air di bagian bawah pada media tanam. Oke para sahabat, mungkin hanya ini yang dapat saya bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Semoga kita tetap sehat, semoga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.